Fungsi jaringan epitel. Nah, di sini ada 6 fungsi dari jaringan epitel. Langsung saja kita lihat ya satu persatu. Yang pertama fungsinya itu adalah sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Karena epitel itu kan biasanya terdapat di bagian paling luar. Jadi bagian yang di bawahnya, lapisan bawahnya itu akan diproteksi atau dilindungi. Nah, ini contohnya biasanya pada kulit. Kulit kan di bagian luar, jadi dia melindungi atau memproteksi lapisan di bawahnya. Tapi ada juga jaringan epitel yang tidak di luar, tetapi dia bersifat proteksi di lapisan bawahnya. Contohnya pada esofagus. Esofagus itu kerongkongan ya, itu kan di dalam, bukan di luar. Tapi dia bisa melindungi lapisan di bawahnya. Rongga mulut juga termasuk. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsinya sebagai penerima rangsangan atau neuroreseptor. Neuroreseptor atau penerima rangsangan. Contohnya pada jaringan epitelium alat-alat indera. Berarti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Berarti ini sama dengan absorpsi, penyerapan. Contohnya pada jaringan epitel di bagian dinding usus. Ya, ada yang namanya dinding usus halus. Yang keempat, fungsinya sebagai penyaring zat-zat di dalam tubuh. Berarti di sini adalah filtrasi, penyaringan. Contohnya pada jaringan epitel nefron ginjal. Unit terkecil dari ginjal. Jadi di bagian nefron ginjal atau sel ginjal itu terdapat yang namanya jaringan epitel untuk digunakan sebagai filtrasi penyaring. Fungsi yang kelima, sebagai jalan pertukaran zat. Contohnya jaringan epitel pada alveolus di paru-paru. Alveolus itu dikenal sebagai tempat difusi gas O2 dan CO2. Dan yang terakhir fungsinya keenam, berperan dalam proses sekresi. Sekresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih berguna ya, contohnya seperti enzim, hormon ya. Makanya contoh di sini bisa juga jaringan epitel pada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan yang lainnya. Baik, kita lanjut tentang jenis-jenis dari jaringan epitel. Berdasarkan bentuknya dan jumlah lapisan sel penyusunnya, jaringan epitel ini dibagi menjadi 8. Wow, cukup banyak ya. Ada 8 jenis-jenis jaringan epitel kalau kita lihat dari bentuknya plus dilihat dari jumlah lapisannya. Yang pertama itu namanya epitel pipih selapis. Artinya bentuknya pipih dan lapisannya hanya satu lapis saja. Makanya epitel pipih selapis. Gambarnya di sini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Biasanya jaringan epitel pipih selapis ini ditemukan di pembuluh darah atau dinding kapiler, glomerulus, pleura, jantung, dan pembuluh limfa. Dan fungsi dari jaringan epitel pipih selapis ini bisa digunakan sebagai tempat difusi O2 dan CO2, tempat filtrasi darah, tempat osmosis zat, juga sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran. Yang kedua, jaringan epitel pipih berlapis. Atau ada buku mengatakan jaringan epitel pipih berlapis banyak. Artinya adalah bentuknya pipih, hanya saja lapisannya lebih dari satu atau banyak. Jadi berlapis-lapis. Nah, ini biasanya kita temukan di kulit ya. Di rongga mulut, kemudian di esofagus, faring, laring, dan juga ada pada uretra dan vagina. Dan fungsinya, fungsi untuk jaringan epitel pipih berlapis ini sebagai proteksi atau pelindung tubuh dari bahaya dari luar maksudnya ya. Kemudian menghasilkan mukus atau lendir dan penerima impuls juga. Yang ketiga,
jaringan epitel kubus selapis. Artinya bentuknya itu seperti menyerupai kubus, tapi lapisannya hanya satu aja atau selapis. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi bentuknya itu seperti kubus, kemudian dia hanya selapis. Dan biasanya jaringan ini kita temukan di retina pada mata, di permukaan ovarium, pada nefron ginjal juga ada, kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Jadi cukup banyak ya. Sedangkan fungsi jaringan epitel kubus selapis itu berperan untuk sebagai lapisan pelindung atau proteksi, sebagai sekresi, dan juga absorpsi. Keempat, jaringan epitel kubus berlapis. Artinya bentuknya seperti kubus atau menyerupai kubus, tapi dia lebih dari satu lapis atau berlapis banyak seperti pada gambar ini ya. Nah, biasanya jaringan ini ditemukan di banyak lokasi juga ya. Pada kelenjar ludah, kelenjar keringat juga ada, kelenjar minyak. Kemudian pada sekitar kelenjar payudara, ovarium, testis, buah jakar, dan pangkal esofagus. Fungsi dari jaringan epitel kubus berlapis ini ada dua, yaitu lapisan pelindung atau proteksi, juga berperan dalam alat sekresi. Kelima, jaringan epitel silindris selapis atau jaringan epitel batang selapis. Artinya bentuknya itu adalah menyerupai batang atau silindris, tapi hanya satu lapis, makanya selapis. Nah, di sini kita lihat biasanya jaringan ini ditemukan di saluran rahim, di saluran pernapasan bagian atas, di kantong empedu juga ada ya. Kemudian pada dinding lambung dan jonjot usus. Fungsinya sebagai lapisan pelindung atau proteksi, sebagai alat sekresi, sebagai pelumas, juga absorpsi atau penyerapan. Keenam, jaringan epitel silindris berlapis atau jaringan epitel batang berlapis banyak. Sesuai dengan namanya berarti bentuknya batang atau silindris, tapi dia lapisannya lebih dari satu atau berlapis banyak. Nah, yang keenam ini, jaringan epitel silindris berlapis banyak, ini biasanya ditemukan di kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Fungsinya sendiri adalah berperan dalam proses sekresi, juga proteksi atau perlindungan. Ketujuh, jaringan epitel silindris bersilia. Yang ketujuh ini agak unik ya, jadi dia punya silia, kayak rambut-rambut seperti pada gambar ini ya. Dia bagian atasnya itu ada silia-silianya atau bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Nah, untuk yang jaringan nomor 7 ini biasanya ditemukan pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Fungsinya itu ada 3, sebagai proteksi pelindung, juga untuk proses sekresi, dan yang ketiga untuk proses pergerakan. Yang kedelapan adalah jaringan epitel transisional. Kalau dikatakan transisional berarti peralihan. Jadi bentuknya untuk jaringan yang kedelapan ini itu adalah combine ya, gabungan ya. Bentuknya itu ada yang pipi bergabung dengan kubus, bergabung dengan yang namanya silindris. Nah, jaringan epitel transisional itu gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan ya. Jadi bentuknya itu bervariasi, bercampur-campur dari ketiga bentuk tadi ya. Pipih, kemudian kubus, kemudian batang atau silindris. Biasanya ditemukan letaknya itu di saluran pernapasan, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sedangkan fungsi jaringan epitel transisional itu adalah proteksi atau pelindung, pergerakan, sama sekresi.